Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu implementasi nilai iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Bisa dibacakan oleh Risa, resumnya. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mengantarkan peserta didik menjadi insan yang mutakin, memiliki keimanan yang kuat, akal yang diselimuti dengan nilai-nilai tauhid, sehingga tidak mudah dipengaruhi ajaran yang menyimpang dari ajaran agama. Salah satu konsep pendidikan yang dijalankan Rasulullah adalah memberikan kesempatan belajar tidak hanya pada usia produktif dan bersifat formal. Untuk memperoleh hasil berpikir diperlukan sistem pendidikan yang terencana. Kematangan berpikir yang baik dan terarah sesuai dengan bimbingan Allah, yaitu adanya satu kesatuan iman, Islam, dan ihsan. Allah memberi potensi manusia, baik dan buruk. Potensi itu diberikan karena manusia dibekali dengan akal, sehingga dapat memilih mana yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Konten pembelajaran pendidikan agama Islam belum bersifat produktif dan kreatif, sehingga umat Islam hanya mampu mengungkapkan ajaran normatif yang tampak memiliki gap dengan realitas sosial. Fazlur Rahman menekankan bahwa yang harus menciptakan kriteria real untuk menilai sukses atau tidaknya sistem pendidikan Islam adalah tumbuhnya pemikiran Islam yang asli, orisinil, dan mencukupi integritas nilai iman, Islam, dan ihsan membentuk insan kamil. Untuk selanjutnya bisa dibacakan Aska. Ya. Adalah mengantarkan peserta didik agar mampu menjadi pemimpin dunia dan bimbingan manusia lain kepada ajaran Islam yang syamil dan komprehensif serta kebahagiaan pada jalan Islam. Ikuti jalan Islam guna menjadi musuh yang sebenarnya dan menjadikan masyarakat sungguh-sungguh Islam. Sungguh-sungguh Islami. Sokrates mengatakan bahwa belajar yang sebenarnya ialah belajar yang tentang manusia dapat mengatur dirinya apabila memiliki tujuan melalui proses pendidikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Nisa. Nisa masih ke mute. Selanjutnya, memahami pendidikan dalam Islam bahan perilaku atau karakter. Korelasi sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai rahmatan lil alamin.
esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam dan paradigma. Al-Quran. Dari capaian pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, di atas jelas memiliki 3 landasan, yaitu implementasi iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiga landasan tersebut saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Iman berada pada pemahaman teoritik, Islam berada pada tataran aplikatif, ihsan merupakan hasil tujuan, orientasi, maupun motivasi pendidikan sebagai proses ibadah Tuhan. Dari 3 hal tersebut, aktivitas pendidikan yang bernilai ibadah kurang sempurna dan terkesan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari proses pendidikan Islam berkonsentrasi pada kesempurnaan akhlakul karimah. Pembinaan akhlak dalam Islam menjadi tujuan utama. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan mereka menyembah insan. Kamil menurut Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar dan unsur dalam. Insan menanggalkan kemanusiaannya yang rendah demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Selanjutnya, kembali ke Adib. Untuk tujuan penulisan, mengetahui implementasi iman, Islam, dan ihsan sebagai sebuah landasan awal dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Yang kedua, integrasi nilai iman, Islam, dan ihsan membentuk insan kamil. Terus kemudian untuk metode yang digunakan, metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis, konten analisis. Jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Kemudian data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan sesuai kebutuhan yang mungkin dapat menjadi penyelesaian masalah tersebut berupa strategi pengembangan kurikulum dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dengan menggunakan studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Jalan Ronggo Waluyo, Jeluk Jambe Timur, Karawang Barat. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu untuk mempersiapkan individu dalam kehidupan yang memiliki etika, adab, secara sistematis dalam pola berpikir ketajaman intuisi inovatif, kreatif, sehingga mampu menyatukan satu kesatuan ajaran iman, Islam, dan ihsan. Sudah itu aja sampai kesimpulannya.
Ada yang mau ditambahkan? Masalah yang ditemukan di jurnal. Belum, baca no. Oh, masalah. Fungsi serta peran pendidikan agama di perguruan tinggi akan terrealisasi jika dilandasi dengan nilai-nilai religius dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Konten pembelajaran pendidikan agama Islam yang belum bersifat produktif dan kreatif, sehingga umat Islam hanya mampu mengungkapkan ajaran normatif yang terlihat memiliki perbedaan dengan realitas sosial. Maka pendidikan iman, Islam, dan ihsan sangat penting sebagai suatu bentuk pendidikan yang harus diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Itu tadi apa masalah? Oh iya. Ada yang mau ditambahkan, Rek? Wes deh, kayaknya sudah. Udah lah. Iki mang ada tak timer lali. Durasinya nggak ada malian. Screenshot dan jangan lupa di screenshot. Itu udah paham semua ya, Rek? Lek ono sing nggak paham, Kayak essay wes cukup. ya udah kayak gitu. Itu diakhiri ya, wes. Diakhiri. Yes, makasih wes meluangkan waktu buat diskusi agama. Paling benono maneh iki. Kayak itu tiap Senin. Yes, like gitu, Rek. Makasih ya. Sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.